Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan temuan data di lapangan menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan termasuk salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki jumlah pesantren cukup besar. Terdapat sekitar 100 lebih pondok pesantren yang tersebar di 13 kecamatan. Jumlah tersebut setiap saat akan selalu bertambah. Kecamatan yang memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak adalah Kecamatan Pelengaan, disusul kemudian Kecamatan Pamekasan. Secara umum, hubungan antara pesantren yang ada di Kabupaten Pamekasan cukup baik karena mereka memiliki misi yang sama dalam mengemban amanah Allah, yakni amar ma'ruf nahi mungkar melalui gerakan dakwah dan pendidikan ala pesantren. Di samping itu, hubungan antar pesantren semakin dipererat melalui jaringan yang dibangun antar pondok pesantren. Jaringan antar pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan dibangun setidaknya melalui 3 jalur, yaitu jalur kerabat atau keluarga, jalur guru santri, dan jalur organisasi. Ketiga jalur tersebut terkait satu dengan yang lain, sehingga sulit untuk dilakukan pemisahan secara tegas. Pertama, jalur kerabat. Hampir semua pesantren di Kabupaten Pamekasan diikat oleh tali kekeluargaan, baik melalui hubungan famili maupun melalui ikatan perkawinan. Setidaknya ada 4 pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya sejumlah pondok pesantren di sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan. Keempat pondok pesantren tersebut adalah Pesantren Bereleke, Pesantren Sumber Anyar, Pesantren Kembang Kuning, dan Pesantren Tenggina. Dari keempat pesantren inilah kemudian tumbuh dan berkembang sejumlah pesantren, bukan hanya di Kabupaten Pamekasan dan Madura, tapi juga di luar Madura, khususnya Jawa Timur. Sejumlah pesantren besar di luar Madura yang asal-usulnya terkait dengan 4 pesantren di atas antara lain Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asam Bagus Sukorejo, Pesantren Genggong Probolinggo, dan sejumlah pesantren di Kabupaten Jember. Kepemimpinan pesantren biasanya bergilir secara turun-temurun dari ayah ke anak, atau keponakan, atau ke menantu, demikian seterusnya. Jarang sekali ditemukan sebuah pesantren di Kabupaten Pamekasan yang pendirinya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pesantren yang telah ada. Jalinan kekerabatan ini tetap terbangun dengan baik sampai sekarang, karena para kiai biasanya selalu mempersiapkan dari mengarahkan putra-putrinya yang telah mampu untuk mendirikan pesantren baru di tempat-tempat yang memang masyarakat membutuhkan keberadaannya. Ikatan perkawinan antar putra pengasuh pesantren semakin memperkuat jalur kekerabatan dalam perkembangan pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan. Sudah menjadi tradisi di kalangan kiai menikahkan putra-putrinya dengan sesama putra-putri kiai lainnya. Tujuannya di samping untuk mempererat hubungan antar pesantren, juga untuk memperkuat keberadaan dan keberlangsungan masing-masing pesantren, terutama bagi pesantren yang pengasuhnya tidak memiliki keturunan putra. Kedua, jalur guru santri. Sebelum mendirikan pondok pesantren, pada umumnya para pengasuh pesantren di Kabupaten Pamekasan nyantri di sejumlah pondok pesantren, baik pesantren di kawasan Pamekasan maupun di luar Pamekasan. Hubungan kiai santri ini semakin mempererat jaringan antar pesantren di wilayah Kabupaten Pamekasan. Bahkan, biasanya sesama alumni pesantren tertentu dibentuk semacam ikatan alumni. Berkaitan dengan keberadaan ikatan alumni pesantren, yang paling unik adalah ikatan alumni pesantren Sidogiri. Di Kabupaten Pamekasan banyak pengasuh pesantren yang menjadi alumni pesantren Sidogiri. Hal ini terbukti antara lain dengan adanya kesamaan kurikulum dan nama pesantren, yakni Miftahul Ulum. Para alumni pesantren Sidogiri yang mendirikan pesantren pada umumnya akan memberikan nama pesantrennya dengan nama Miftahul Ulum, sama dengan nama pesantren Sidogiri. Hal ini terkait dengan anjuran Kiai Sepuh Sidogiri, Kiai Haji Sya'dullah, bahwa apabila hendak mendirikan pesantren sebaiknya diberi nama Miftahul Ulum. Berdasarkan anjuran tersebut, alumni pesantren Sidogiri dan alumni pesantren yang pengasuhnya pernah mondok di Sidogiri
akan memberikan nama pesantren atau madrasahnya dengan nama Miftahul Ulum. Sudah barang tentu hal ini tidak bisa dipukul rata untuk tiap pesantren dan madrasah, sebab terdapat banyak pesantren madrasah yang bernama Miftahul Ulum, padahal pendiri dan pengasuhnya bukan alumni Sidogiri. Demikian pula tidak semua alumni Sidogiri yang mendirikan pesantren atau madrasah memberi nama Miftahul Ulum. Ketiga, jalur organisasi. Sebagian besar pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pamekasan aktif di organisasi keagamaan, khususnya di NU dan DSI. Aktivitas di organisasi keagamaan ini secara tidak langsung semakin mempererat jaringan antar kiai pengasuh pondok pesantren, khususnya yang berada dalam organisasi yang sama. Itulah penjelasan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pamekasan, Madura. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk membangun channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.